Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bolehkah wanita melakukan ruqyah pada orang lain? Pertanyaan ini pernah disampaikan kepada Syekh Abdullah Al-Faqih Asy-Shinqiti, mufti di Yayasan Asy-Syabakah Al-Islamiyah, Qatar. Beliau ditanya, "Ana bintun ghairi mutazawwijatin." Saya seorang anak perempuan yang belum menikah. Fahal yajuzu li qira'atu ayatin 'alal maridi li ikhrajil jinni? Maka bolehkah bagi saya untuk membacakan kepada orang yang sakit ayat-ayat Al-Qur'an untuk mengeluarkan jin? Jadi ini orang sakit karena ada gangguan jin. Wa syukran wa jazakumullah khairan. Terima kasih, semoga Allah memberikan balasan yang baik kepada Anda. Kemudian pertanyaan ini dijawab oleh tim fatwa Asy-Syabakah Al-Islamiyah yang diketuai oleh Syekh Abdullah Faqih Asy-Shinqiti. Di dalam jawabannya tersebut beliau menulis, fala mani'a syar'an min an turqiya al-mar'atu nafsaha. Tidak ada penghalang secara syar'i bagi seorang perempuan untuk meruqyah dirinya sendiri. Au turqiya ghairaha ruqyata asy-syar'iyyata bi kitabillahi ta'ala. Atau tidak ada penghalang bagi seorang wanita untuk meruqyah orang lain dengan ruqyah syar'iyah yang didasarkan pada kitabullah ta'ala atau Al-Quran, yang didasarkan kepada ayat-ayat Al-Quran, au bi ghairihi, atau selain ayat-ayat Al-Quran, min ad'iyatil al-ma'thurati 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, membacakan ayat Al-Quran atau selain ayat Al-Quran, yaitu dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ghairuha sawa'un kanat mutazawwijatan aw ghairu mutazawwijatin. Dan kebolehan ini seorang wanita meruqyah orang lain, ini hukumnya sama, boleh baik wanita itu sudah menikah maupun belum menikah. Wanita yang menikah boleh meruqyah orang lain, wanita yang belum menikah boleh meruqyah orang lain atau dirinya sendiri. Kemudian beliau memberikan tambahan, wa jawazu ruqyatil haidi bil Qur'anil Karim. Bahkan seorang wanita yang sedang haid boleh meruqyah orang lain dengan Al-Qur'an Al-Karim. Maksudnya tanpa memegang mushaf. Ini, jadi boleh seorang wanita meruqyah orang lain, meruqyah dirinya sendiri, baik itu sudah menikah maupun belum menikah. Bahkan wanita yang haid boleh meruqyah orang lain dengan Al-Quran tapi tidak memegang mushaf. Kemudian beliau melanjutkan, mengambil kesimpulan, menyimpulkan, fayajuzulaka, maka boleh bagi Anda, si penanya tadi, yang perempuan tadi, antakril Quran alal marid, membacakan Al-Quran kepada orang yang sedang sakit. Boleh wanita membacakan Al-Quran kepada orang yang sedang sakit. Wa idza kanat al-ruqyatu lirajulin ajnabin fayajibu an yura fi dzalika dawabitu syar'iyyatu. Dan jika yang meruqyah ini wanita dan ternyata yang akan diruqyah itu adalah laki-laki ajnabi atau mahram, maka orang yang meruqyah wanita tadi harus memperhatikan beberapa hal, yang kaitannya dengan aturan-aturan syar'i. Beliau menyebutkan diantaranya adalah min antasatturi wa adamil khalwati. Diantaranya adalah dengan memberikan satir atau hijab, tirai. Kemudian yang kedua, tidak boleh meruqyah laki-laki meruqyah wanita, wanita meruqyah laki-laki non mahram, laki-laki bukan mahram itu dalam kondisi berduaan khalwat. Ini tidak boleh. Jadi intinya boleh wanita meruqyah laki-laki lain atau meruqyah orang lain, baik wanita itu menikah maupun belum menikah. Hanya saja jika yang diruqyah itu adalah laki-laki bukan mahram, maka wajib memperhatikan aturan-aturan syar'i. Di antaranya
mengenakan tirai, tabir, penutup. Kemudian yang kedua, tidak boleh berduaan. Fatwa ini ada di situs Syabakah Al-Islamiyah yang sudah kami terjemahkan di situs kami mukminun.com dengan fatwa nomor 152233 tanggal 16 Rabiul Awal 1432 atau 21 Maret tahun 2011. Baik, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.